Nah gini loh Pak, ada pengalaman nih aku satu. Pas pemilihan waktu tahun berapa ya? Aku nggak di TPS itu tepatnya. Oh pas pilkada kemarin mungkin kan pindah tuh. Oh iya. Di tempat lain TPS-nya tempatnya ada yang sampai ngomong gini ke aku pas pemilihan. Emang los katanya. Aku nggak jawab, diem aja, cuma kasih senyuman aja gitu Pak. Senyuman ya. Soalnya kalau aku balas nanti emangnya aku dicoblos apa? mau dicoblos apa mau nyoblos gitu ya. Oke. Tapi di samping itu Pak saya diem aja. Karena saya di hati udah yang penting aku mengakui WNI aja begitu, mengikuti ya itu kan dikasih serbanan undangan kan ya sebelumnya itu melewati ke tiap RT RW mungkin ya Pak masuk ke rumah aku ada nama aku ya udah tinggal dibawa nanti tanggal berapanya ambil ini sama KTP aja begitu Pak. Demokrasi yang tidak melibatkan semua orang bukanlah demokrasi sejati. Oke, Sobat Bawaslu semua, selamat datang di podcast Mata Arah Demokrasi. Podcast ini kita rancang untuk berbincang-bincang santai, beromong-omong ringan seputar pemilu, politik, dan demokrasi. Tentu podcast ini juga kita desain sebagai ruang literasi bagi masyarakat semuanya terkait peningkatan pemahaman tentang pengawasan partisipatif pada pemilu kepala daerah. Sahabat Bawaslu semua, podcast perdana kali ini tamu saya sudah hadir. Ya seorang aktivis, seorang pekerja keras, seorang yang memang memiliki optimisme ya. Nah, ada Dea. Halo Dea. Halo. Oke, nah saya panggilnya ini tante atau teteh atau kakak nih. Teteh aja. Teteh aja, Teh Dea ya. Oke, Teh Dea ini halo dulu, sapa semua Sobat Bawaslu. Halo. Oke, Teh Dea ini aslinya orang mana tuh? Saya tinggal di Jalan Baru, Kota Banjar. Jalan Baru, Kota asli orang Banjar ya? Orang Banjar. Oke, aktivitas sehari-hari apa Teh? Aktivitas aku sebagai penyanyi. Penyanyi ya? Penyanyi di hajatan. Di hajatan. Saya pengen menceritakan Teteh seputar aktivitas harian deh, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu. Aktivitas aku kebanyakan aku sih dandannya lama. Dandannya lama. Pertama ya merias wajah. Kalau mau show ya istilahnya. Kalau mau show aku merias wajah dulu paling lama. Bulu mata, eyeshadow, sampai ke tangan juga aku pasti dibalur. Terus yang paling lama lagi ada di rambut. Stylish dulu rambut aku. Kalau sudah semua, tinggal kita nanti kalau di hajatan kita ganti bajunya di kita bawa packing dulu apa rias. Ada nggak sih aktivitas ini? Ini kan teman-teman Teh Dia ini kan ketua Serikandi Patroma, komunitas yang teman-teman transgender atau ada nggak Teh Dia aktivitas semacam apa namanya kayak nyanyi di jalan gitu ya? Itu di mana? Mulai jam berapa Teh Dia itu? Kebetulan gini Pak, sekarang kan yang hajat nggak tiap hari ya. Aku show itu kalau ada yang hajatan aja, ada undangan grup musik. Kan sekarang bulan-bulan ini nggak di hajatan nih Pak. Jadi aku jalan. Yang di jalan. Di pasar nggak? Aku ngamen ke pasaran, ke toko-toko, sampai ke yang banyak dikunjungi orang. Ya, alun-alun. Nah ini kan Teh Dia ini kan sebagai ketua Serikandi Patroman, satu organisasi yang memang menaungi teman-teman transgender tuh. Aktivitas Serikandi Patroman itu ngapain? Kita paling diskusi Pak. Ada beberapa undangan dari misalkan dari Pak Dinas di komunitas itu ke layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Ya, SHIP,
tercatat anggota Serikandi Patroman berapa orang? Kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu banyak, kurang lebih ada 50-an kurang. Bukan kurang ya. Yes, ada Oke. di pendat. Itu dari berbagai daerah atau asli warga Banjar semua? Campur ya. Iya. Oke. Nah, itu informasinya tadi kata Teh dia itu sebelum kita mulai podcast ini ya. Serikandi Patroman ini terhubung tuh dengan yang namanya GWL. Ada organisasi GWL tuh di pusatnya GWL ya, yang membawahi Serikandi setiap kota kabupaten itu ada GWL. Iya. Apa yang didapat dari GWL untuk teman-teman Serikandi Patroman tuh? GWL buat komunitas Serikandi Patroman kita itu bisa meningkatkan kapasitas, Pak. Kita bisa pembelajaran tentang inklusi, ada pelatihannya tertentu ya, seperti tadi inklusi, terus TSOGSC, hukum dan HAM, ya, mantap. identitas gender, penerimaan gender masuk ke sana. Ada pelatihannya itu dari GWL. GWL. Apa itu GWL? GWL itu singkatan dari Gaya Warna Lentera, Pak. Oke, Gaya Warna Lentera. Oke. Nah, ini ada pelatihan tentang masyarakat inklusif ya. Iya. Itu senapas tuh sama podcast Bawaslu ini, bahwa podcast ini kita rancang dalam rangka upaya membangun demokrasi yang inklusif. Artinya bahwa demokrasi harus melibatkan semua pihak tanpa memandang golongan, ras, agama, termasuk soal identitas ataupun ekspresi seperti teman-teman transgender. Nah, ini ngomong-ngomong soal apa namanya pemilu nih Teh dia ya, kita rada ini santai tapi ringan gitunya. Saya pengen Teh dia menceritakan pengalaman pada saat pemilu kemarin 2024 maupun pemilihan wali kota tuh. Teh dia ngomong-ngomong milih nggak kemarin? Ke TPS nggak pas pemilu? Aku pilih dong. Pilih ya. Buktinya sih udah kehapus ini kan, kalau udah milih pasti ditunjukin dengan ada tinta biru kan di tekan gitu aja, ada tanda, ada simbolnya di tangan gitu, Pak. Alhamdulillah saya ikut memilih, menyuarakan suara aku begitu, Pak. Kemarin pemilu presiden ikut, terus yang wali kota ikut. Wali kota itu kemarin dicampur sama yang gubernur ya. Iya, masuk saya ikut. Kebetulan pas aku di sini di Banjar. Oke. Pengalaman pada saat hari H di TPS barangkali apa teman-teman kayak Teh dia itu pengalaman pas hari H di TPS gimana Teh? Apakah ada perlakuan perlakuan khusus dari petugas TPS gitu, ataukah diskriminasi gitu? Coba ceritakan Teh. Kalau buat aku mah dari petugas sama aku mah gini aja, Pak. Ekspresi kostum baju aku begini, perempuan. Pada saat ke TPS tetap ke TPS begini aku dandan begini aja. Gini. Feminim gitu. Oke. Feminim. Itu aja, Pak. Cuma mungkin pas mau pemilihan kita daftar dulu kan ya, menyerahkan beberapa identitas, ada yang mau ditandatangani, KTP, ada penyerahan KTP, bawa KTP. Nah di situ pas aku mau milih kan disebut yang cuma aku kaget itu namanya jadi tahu semuanya gitu loh. Nama sesuai KTP dia. Nama aku kan Dery Susanto ya. Oke, Tuan Dery Susanto begitu, Pak. Pas berdiri. Pas aku stand up ya, orang lain pada siapa mungkin aku bukan apa saudaranya mungkin ya. Jadi kan semuanya pada kaget pas aku berdiri ya. Oh dia. Oh iya, aku juga sempat kaget ya. Udah sih emang mungkin alurnya begitu ya Pak ya. Nggak nyalahin petugas sih, cuma kan emang manggilnya itu nama aku, nama sesuai KTP, identitas aku namanya di KTP itu. Terus disebutin ya. Terus begitu dipanggil Teh dia stand up, respon pemilih yang lain atau petugas gimana? Wah gitu apa gimana gitu Teh? Mungkin ada sih beberapa selebaran ya yang istilah nama sok merebeja gitu, bukan petugas sih tapi sesama pemilih mungkin itu cenamareun ya bah. Nah gini loh Pak, ada pengalaman nih aku satu. Pas pemilihan waktu tahun berapa ya, aku nggak di TPS itu tepatnya. Pas pilkada kemarin mungkin kan pindah tuh. Oh iya.
Di tempat lain TPS-nya tempatnya ada yang sampai ngomong gini ke aku pas pemilihan, emang los katanya. Aku nggak jawab, diem aja, cuma kasih senyuman aja gitu Pak. Senyuman ya. Soalnya kalau aku balas nanti emangnya aku dicoblos apa? mau dicoblos apa mau nyoblos gitu ya. Oke. Tapi di samping itu Pak saya diem aja, karena saya di hati udah yang penting aku mengakui WNI aja begitu, mengikuti ya itu kan dikasih serbanan undangan kan ya sebelumnya itu melewati ke tiap RT RW mungkin ya Pak masuk ke rumah aku ada nama aku ya udah tinggal dibawa nanti tanggal berapanya ambil ini sama KTP aja begitu Pak. Oh jadi sempat ada sesama pemilih yang bicara begitu ya gitu, padahal kan apa namanya pemilih itu hak semua warga negara yang memang sudah masuk kan begitu 17 tahun atau yang sudah pernah menikah atau kawin. Mau laki-laki perempuan semua punya hak pilih. Mau agamanya apa, rasnya apa, termasuk mau ekspresinya apapun itu punya sama-sama hak pilih tuh. Terus cerita barangkali dari teman yang lain ada nggak Teh? Karena kan teman-teman Teh dia katanya juga hampir sebagian enggan tuh untuk ke TPS pada hari H tuh. Iya. Kalau dari temen aku gini Pak, aku kan kamu udah nyoblos belum? Aku nanya ya di lewat handphone gitu. Belum katanya. Maneng geus can gitu. Enggeus kata dia teh gitu. Hayu atuh ulin ka dieu. Kela urang mau nyoblos di urang we di dieu dikitukeun. Teu bisa anteur atuh yuk katanya. Sok we maneh sorangan abdi teh aya motor kata dia teh. Kunaon si embung nyoblos dikitukeun. Minder katanya Pak. Ya takut ada misalkan bukan itu ya. Ya takut kayak ada yang tadi gitu. Mohon maaf ya. Teman aku ya transpuan tapi dia ekspresinya dia itu hatinya emang transpuan Pak. Jadi masih keadaannya rambutnya itu cepak, cuma pakai bulu mata sama ini. Nah dia itu pernah di salah satu bukan institusi ya, ada yang ngobrol gitu pas masuk mau pendaftaran di salah satu klinik. Nah itu ada yang ngobrol. Ya istilahnya diskriminasi gitu. Oke. Gitu. Ini apa gitu. Nanti aja boleh disuntik katanya ya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kan itu istilahnya jadi bikin dia drop gitu Pak. Jadi udah urang makan berobatnya mayar gitu loh kan. Nah di samping itu juga jadi kena pemilu juga kemarin pas mau pemilihan pencoblosan dia itu traumanya di sana Pak. Jadi nggak mau aku mah biarin golput apa namanya ya Pak. Iya. Aku nggak mau gitu katanya. Ya itu aku gimana lagi ya Pak ya. Aku nggak bisa terus maksa terus itu kesadaran sendiri kan Pak ya. Mungkin itu dari salah satu teman aku. Ini kata Teh Dia itu kan ini coba sampaikan pesan ke teman-teman Teh Dia tuh ya, khususnya yang dalam komunitas Sri Kandi Patroman tuh. Ini identitas ini kan penting tuh KTP ya, bukan hanya untuk naik kereta, naik pesawat, pokoknya penting sekali. Apalagi yang namanya KTP, identitas itu syarat untuk supaya kita masuk dalam daftar pemilih tetap tuh pada saat pemilu. Nah, saya pengen Teh Dia menyampaikan pesan ke teman-teman di Sri Kandi Patroman, ke teman-teman waria terkait soal kepemilikan identitas tuh. Karena kata Teh Dia kan masih banyak tuh ya yang belum punya identitas KTP tuh. Ya buat teman-teman aku yang belum punya identitas, ayo segeralah buat. Takut apa malu apa takut nggak punya biaya, hubungi aku, bisa aku antar supaya kalian itu punya identitas Pak. Identitas itu sangatlah penting. KTP itu buat teman-teman ya, apalagi yang suka keluar malam mangkal istilahnya, takut kan kena razia, ngamen juga kena razia. Kalau kita punya identitas kan bisa ditunjukkan. Begitu juga dengan Bawaslu mungkin ya Pak. Nanti ada suatu pemilu kita kan harus punya identitas bahwa kita juga menyuarakan begitu Pak. Terus ini bicara soal masih pemilu nih Teh. Iya. Ya.
kemarin Teh Dea ada yang ngasih uang nggak atau istilahnya politik uang tuh ya? Tempo hari kan Teh Dea ikut sosialisasi Bawaslu kan? Iya. Nah, untuk bagaimana menolak politik uang atau jangan-jangan kemarin Teh Dea ada nggak yang ngasih uang supaya Teh Dea milih si A si B gitu? Kalau aku mungkin karena aku ekspresinya begini ya Pak, jadi enggak cuma ya? Saya mah kan sekedar ke jalan gitu Pak, sibuk dengan aktivitas aku, jadi aku nggak tahu kalau yang ngasih uang itu, cuma aku mah mengikuti aja suara itu. Tapi dengar ada istilah politik uang ada. Aku dengar tapi aku enggak. Pandangan Teh Dea soal politik uang gimana tuh? Kalau menurut aku sih begini Pak, sekarang kita bisa dikasih uang tapi kedepannya kan nggak tahu. Oh, berarti semangatnya tetap tolak politik uang itu ya, gitu. Okay. Kalau ke aku masih aku ya kita kan carinya itu leader yang terbaik Pak, yang bisa istilahnya rakyat itu bisa sejahtera. Oke, coba sampaikan pesan ke pemirsa Sobat Bawaslu tentang menolak politik uang tuh. Kenapa kita harus menolak politik uang? Kenapa kita harus menolak? Karena uang yang awalnya dikasih uang, nggak tahu kan kita ke depannya nanti apakah nanti bisa lebih terbaik dari yang pertama atau hanya cuma iming-iming awalnya begini, nanti dan efeknya jadi bagaimana. Nah itu kita nggak tahu Pak itu. Jadi mendingan kita ikut aja memilih dengan hak kita, dengan sesuai dengan hati kita, mau siapa, mau yang mana dipilih Pak, begitu. Janganlah, mending dipikir aja buat masa kepemimpinan kita, pilihlah yang terbaik buat diri kita, masyarakat semuanya, satu Indonesia gitu. Oke, nih kemarin kan Teh Dea udah milih nih ya, milih presiden, Pak Prabowo jadi presiden, udah milih gubernur sama wali kota. Nah sekarang saya pengen tahu harapan Teh Dea untuk komunitas teman-teman, sampaikan harapan ini ke Presiden Pak Prabowo, ke Gubernur KDM, sama ke Pak Wali Kota kita tuh Pak Haji Darsono. Harapan Teh Dea apa nih setelah pemilu selesai mereka terpilih? Harapan Teh Dea sama komunitas. Buat wali kota. Wali kota kita siapa namanya? Coba bisa lupa tuh. Itu siapa? Itu saudara aku. Oh, siapa namanya? Ya, Insinyur Sudarsono. Wah, iya. Coba harapannya apa tuh? Rangkullah kami, meskipun kami sebagai populasi kunci minoritas, rangkullah kita, karena tanpa kita Bapak nggak bisa begitu, nggak bisa suara kita. Jadi perhatikanlah komunitas aku dari segi ekonomi, dari hak-haknya, hak mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan sebagainya, begitu. Begitu harapannya mungkin. Saya dengar teman-teman Teh Dea ada yang bercita-cita pengen jadi guru gitu ya. Termasuk Teh Dea pengen cita-cita pengen jadi apa tuh? Cita-cita sih aku pengen jadi pramugari. Cantik kan tuh. Ya, nah ini harapannya apa nih soal akses pendidikan tuh tadi Teh Dea sempat ngobrol itu tuh. Ya, buat pemerintah, aku mau tanya aja gini, soalnya kita pendidikan dari komunitas transpuan ada yang elegan tinggi gitu Pak. Apakah cita-cita itu kan dari kita ya Pak, impian kita. Nah jadi bisakah seorang transpuan menjadi seorang ibu guru, terus seorang dokter, seorang pilot, seorang presiden, seorang kepemimpinan kayak Bapak di Bawaslu gitu. Tapi dalam artian ekspresi kita begini Pak. Jadi feminim gitu. Istilahnya casingnya berambut panjang, pakai kostum perempuan, bermake up gitu kan. Identik kalau transpuan itu bermake up dan mengurus rambut begitu Pak. Itu mungkin Pak dari saya, semoga cita-cita aku tercapai. Amin. Sama gitu ya, meskipun aku seorang transpuan, aku juga pingin dong Pak, aku pingin jadi seorang dokter gitu. Nah itu mungkin
harapan dari saya. Oke. Ya kalau di Bawaslu itu kan ada pengawas TPS, pengawas desa gitu Teh Dea ya, pengawas kecamatan. Nah, itu sebetulnya bagi Bawaslu saya pikir karena semangatnya demokrasi inklusif bahwa semua keterlibatan semua pihak itu harus gitu punya kesempatan yang sama gitu ya. Saya pikir kalau kemarin pilkada teman-teman Teh Dea sama teman-teman pengawas TPS misalkan, saya pikir selama memang sehat, punya kompetensi gitu ya saya pikir punya hak yang sama untuk bisa menjadi petugas pengawas TPS atau petugas TPS gitu ya. Sebetulnya saya pikir bisa sebetulnya gitu karena memang sama-sama warga negara kan harapan Teh Dea kan gitu ya gitu. Bener Pak. Justru gini Pak, saya yang pertama lihat juga aku sampai berandaikan gitu loh Pak. Pas melihat petugas, coba bayangkan aku bisa nggak sih, pingin banget gitu berduduk kayak deket teteh gitu Pak. Jadi istilahnya Trans One itu jadi wah gitu terlihatnya. Jadi oh dia itu ternyata yang kita pikirkan bahwa minoritas itu dipandang sebelah mata, ternyata dia itu mampu dan bisa gitu Pak. Begitu. Iya. Aku juga berandaikan coba aku juga pengen dong kayak gitu. Oke. Ya, nanti kita sampaikan ke pimpinan Bawaslu di pusat ya. Ke depan boleh nggak sih teman-teman transgender ini menjadi petugas pengawas TPS atau pengawas desa kelurahan gitu ya. Nantilah kita coba sampaikan soal masalah aspirasi teman-teman Teh Dea gitu ya. Nah ini beberapa waktu lalu kan teman-teman warga kita undang tuh sosialisasi pemilu sosialisasi pengawasan partisipatif. Nah saya pengen Teh Dea menyampaikan kesan dan pesan untuk Bawaslu tuh atau secara keseluruhan untuk masyarakat umum tentang pengawasan partisipatif tuh. Oke. Mungkin pesan aku buat Bawaslu, teruslah ajak kami Pak, rangkul kami minoritas, kaum minoritas, apalagi aku komunitas Rikandi Patroman, teruslah ajak Pak gitu Pak. Mau nanti ada pemilihan, ada sosialisasi kayak kemarin, rangkulah kami Pak. Insya Allah kami juga bisa ikut berkolaborasi, istilahnya bisa kita saling istilahnya bisa jadi bersama gitu Pak. Karena juga butuh tentang pemahaman pemilu, butuh Teh Dea sama teman-teman itu. Biar enggak gini Pak, jadi kayak sosialisasi kemarin kan mereka paham Pak. Jadi Bawaslu itu apa sih gitu. Tugasnya apa sih? Tugasnya apa sih? Bukan gitu Pak. Ini kok ada ininya sih? Ini apaan? Gitu kan. Jadi kan tadi sambil sementara kan ada beberapa mungkin teman aku yang paham ya Pak ya, ada yang lainnya sama marginal kan, itu kan aku yang ngundang kayak pengamen yang cowok itu. Nah ke aku Dea, ini teh acara apa gitu, ini teh tentang sosialisasi tentang nanti pemilu kita bagaimana cara mencoblos, bener kan Pak? Begitu ya kemarin disampaikan. Nah itu juga berarti kemarin waktu sosialisasi yang anak jalan itu Teh Dea juga yang ini itu konfirmasi dulu ke aku. Kalau dari ada yang ininya dari salah satu kerja PL di puskesmas Pak, ke aku ke saya. Jadi pas kesana coba dong ajakin teman-teman Dea yang suka dia temennya yang ngamen cowok siapa gitu Pak. Jadi aku searching, tapi nggak aku yang panggil, cuma aku ini ketuanya ada dari Marjana, silahkan ibu, aku gitu Pak. Ya yang ngajaknya nggak aku yang harus satu-satu, nanti ada ini nggak, tapi nggak, bukan sama saya, kalau komunitas aku sama aku. Gitu. Nah kira-kira harapan ini terakhir nih ya, harapan Teh Dea untuk penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU itu apa untuk pemilu 2029 Teh? Harapan aku buat kedepannya pemilu, aku pernah dengar ini Pak, yang jujur, adil, bebas dan rahasia begitu. Itu aja mungkin pokoknya yang terbaik aja. Hati-hati dengan ininya Pak, dengan pencoblosannya, jangan sampai tembus kemana-mana, itu kan rahasia. Kita jujur, harus adil gitu loh Pak.
Kalau dari aku. Pesan terakhir buat teman-teman Teh Dia yang belum punya KTP ataupun apa yang sudah punya untuk pemilu ke depan, harus ikut milih tuh sama mengawasi tuh. Oke. Buat teman-teman jangan takut, jangan malu, jangan minder. Ayo kita menyuarakan suara hati lagi Ya, suara lah. Menyuarakan suara kita sebagai warga Indonesia karena kita setara, Ya, sama-sama punya hak yang sama punya hak yang sama sebagai WNI. Oke. Satu kata dong untuk Bawaslu. Bawaslu is the best. Lawan stigma dengan cinta. Dengan cinta, guys. Oke, mantap sekali. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya pengen tuh ya Teh Dea memberikan satu tembang lagu favorit pada saat Teh Dea ngamen tuh. Apa nih, coba kira-kira lagu apa kita persembahkan ke para pemirsa Sobat Bawaslu. Oke. Ini lagu favorit aku ya, karena aku sangat rindu. Rindu sama bapakku yang semoga jadi ahli surga ya. Amin. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Mantap sekali. Oke, para pemirsa Mata Arah Demokrasi Bawaslu Kota Banjar, ikuti terus channel Bawaslu Kota Banjar. Podcast ini sekali lagi kami rancang untuk memperkuat dan membangun demokrasi yang inklusif yang melibatkan semua kelompok ya, baik itu agamanya apapun itu, rasnya apapun itu, termasuk kelompok minoritas seperti teman-teman transgender kali ini. Nah, sekali lagi kepada seluruh pemirsa Bawaslu, ikuti terus channel Bawaslu Kota Banjar. Nantikan podcast selanjutnya. Kita akan mengundang tamu yang sama istimewa seperti Teh Dea. Sebelum itu, ini Teh Dea, ada kenang-kenangan dari teman-teman Bawaslu Kota Banjar. Mau ya? Mau dong. Oke. Oke, salaman dulu. Buka. Makasih, Oke, Bawaslu. buka dulu, coba buka. Buka. Apa ini kenang-kenangan dari teman-teman? Spill ya. Ya. Wow. Oh, kaos nih. Apa nih tulisannya nih? Ini awasi bersama. Oke, belakangnya apa ini belakangnya? Ini belakangnya. Cegah, awasi sebelum tindak agar demokrasi tetap tegak. Oke, demikian podcast kali ini. Terima kasih Teh Dea ya. Iya, sama-sama. Ini saya senang sekali Teh Dea berkenan untuk hadir di podcast ini. Sebagai Ketua Sri Kandi Patroman Kota Banjar. Itu salah satu wadah bagi teman-teman komunitas transgender. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.